Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur menjadi hal yang selalu disebutkan dalam Al-Quran. Dengan cara bersyukur, tentunya kita semakin ikhlas dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum anak-anak semuanya. Anak-anak ustazah yang usia banggakan, anak kelas 5 yang hebat-hebat. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 1-6 tentang pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan yang dimulai dengan kata apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. 2. Siswa dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan. 3. Siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri maupun kelompok. 4. Siswa dapat menyebutkan karya tari daerah menggunakan properti. 5. Siswa dapat menjelaskan pentingnya musyawarah mufakat. Sebelum kita lanjutkan pada faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan, Ustazah akan jelaskan alat pernapasan manusia. Bernapas merupakan salah satu ciri makhluk hidup, termasuk manusia. Bernafas adalah proses menghirup dan mengeluarkan udara melalui organ pernapasan. Kita setiap saat menghirup udara. Tubuh kita memerlukan oksigen yang diambil saat kita menghirup udara. Oksigen diperlukan tubuh untuk membakar zat-zat makanan, sehingga menghasilkan sebuah energi. Nah, organ pernafasan pada manusia tersusun atas hidung, kemudian saluran pernafasan, dan paru-paru. Hidung memiliki 2 lubang. Melalui kedua lubang hidung tersebut, kita dapat menghirup udara. Udara yang kita hirup mengandung oksigen atau dengan istilah O2. Selain itu, pada saat mengembuskan udara, hidung kita juga mengeluarkan udara pernafasan yang berupa karbon dioksida atau dengan istilah CO2. Kegiatan menghirup oksigen dan mengembuskan karbon dioksida dikenal dengan bernapas. Dalam lubang hidung terdapat rambut hidung dan selaput lendir. Rambut hidung dan selaput lendir digunakan untuk menyaring udara yang masuk. Dengan demikian, melalui proses penyaringan tersebut, udara yang kita hirup menjadi bersih dari kotoran, debu, maupun kuman penyakit. Nah, dapat kita simpulkan bahwa hidung merupakan salah satu alat pernapasan yang berguna sebagai keluar masuknya udara pernapasan. Berikutnya adalah saluran pernapasan. Udara yang masuk melalui hidung dibawa menuju ke saluran pernapasan. Saluran pernapasan yang pertama kali dilewatin adalah faring atau disebut dengan istilah tekak. Setelah melewati tekak atau faring, udara pernafasan menuju ke pangkal tenggorokan atau disebut dengan trakea. Pada trakea terdapat bulu-bulu halus yang berfungsi mengeluarkan kotoran. Kotoran dan dahak akan menyentuh bulu-bulu halus tersebut. Hal ini mengakibatkan rasa yang tidak nyaman sehingga
tubuh akan berusaha mengeluarkannya melalui batuk. Yang terakhir adalah paru-paru. Paru-paru merupakan organ pernafasan paling utama. Paru-paru terletak pada rongga dada, sebelah kanan dan kiri, di atas diafragma, dengan jantung dan hati di bagian tengahnya. Dengan demikian, paru-paru ada dua, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan memiliki 3 gelambir, sedangkan paru-paru yang kiri hanya 2 gelambir. Bagian paru-paru yang paling penting adalah alveolus. Alveolus merupakan gelembung yang sangat tipis dan diselimuti oleh pembuluh kapiler darah sehingga mudah dilalui oleh molekul-molekul gas O2 maupun CO2. Dengan demikian, pada alveolus inilah proses pertukaran antara gas dan oksigen. Nah, demikian karbon dioksida terjadi. Nah, kita lanjutkan pada faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan. Disebabkan oleh apa saja? Yang pertama adalah emfisema. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Berikutnya adalah asma, merupakan kelainan yang penyumbatan saluran pernapasan disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Yang berikutnya adalah kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan penyakit yang paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Berikutnya adalah tuberkulosis atau TBC. Merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, yaitu berupa bakteri yang menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya apa? Paru-paru akan menguncup atau mengecil. Nah, hal tersebut menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah. Berikutnya adalah bronkitis, merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya apa? Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak nafas, influenza, ya. Ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Nah, kita akan lanjutkan lagi tentang keterkaitan alat pernapasan, ya, pada teks berikut ini. Pagi itu udara terasa dingin. Di sebelah rumah ada Edo tinggal di kakek Husen. Kakek Husen mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husen akan merasa kesulitan dalam bernafas. Kakek Husen biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya.
Tidak lama setelah itu, kakek Husein akan dapat bernafas lagi dengan lega. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh pencetus alergi, misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Nah, gejala-gejala awalnya bagaimana asma? Yang pertama adalah berupa batuk, terutama pada malam atau dini hari. Kemudian dirasakan sesak nafas, lalu nafasnya berbunyi yang terdengar jika pasien menghembuskan nafasnya. Dan dahak, sulit keluar. Dalam perkembangannya, pasien penyakit asma dapat mengalami gejala berat. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Gejala berat asma meliputi yaitu serangan batuk hebat, kemudian sesak nafas yang berat, nafas terengah-engah, kemudian sulit warna kulit itu kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut. Nah, pasien mengalami sulit tidur, merasa tidak nyaman. Nah, dan kesadaran menurun. Nah, ini merupakan teks yang kita akan gunakan untuk membuat sebuah pertanyaan, yaitu dengan kata yang dimulai dari kata apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Nah, nanti kita bisa buat pertanyaan menggunakan kalimat yang telah ditentukan. Nah, contohnya menggunakan kata apa. Apa gejala awal penyakit asma? Jangan lupa dalam memberikan sebuah pertanyaan, di akhir kalimat harus diberikan tanda tanya atau boleh dituliskan titik 4 kali. Kenapa ditulis titik 4 kali? Karena titik yang terakhir adalah sebagai penutup dari kalimat. Sebelum kita lanjutkan pada faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan, Ustazah akan jelaskan tentang alat pernapasan manusia. Bernapas merupakan salah satu ciri makhluk hidup, termasuk manusia. Bernapas adalah proses menghirup dan mengeluarkan udara melalui organ pernapasan. Kita setiap saat menghirup udara. Tubuh kita memerlukan oksigen yang diambil saat kita menghirup udara. Oksigen diperlukan tubuh untuk membakar zat-zat makanan sehingga menghasilkan energi. Organ pernapasan pada manusia tersusun atas hidung, saluran pernapasan, dan paru-paru. Setiap bagian mempunyai fungsi atau kegunaan yang berbeda-beda. Nah, yang pertama yaitu hidung. Hidung memiliki 2 lubang. Melalui kedua lubang hidung tersebut, kita dapat menghirup udara. Udara yang kita hirup mengandung oksigen atau dengan istilah O2.
Selain itu, pada saat menghembuskan udara, hidung kita juga mengeluarkan udara pernapasan yang merupakan karbon dioksida atau dengan istilah CO2. Kegiatan menghirup O2 atau oksigen dan menghembuskan CO2 atau karbon dioksida dikenal dengan bernapas. Dalam lubang hidung terdapat rambut hidung dan selaput lendir. Nah, rambut hidung dan selaput lendir ini merupakan untuk menyaring udara yang masuk ke dalam hidung. Dengan demikian, melalui proses penyaringan tersebut, udara yang kita hirup menjadi bersih dari kotoran, dari debu maupun kuman berupa penyakit-penyakit. Dapat disimpulkan bahwa hidung itu merupakan salah satu alat pernapasan yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara pernapasan. Nah, bagaimana? Kita lanjutkan ya, yaitu saluran pernapasan. Udara yang masuk melalui lubang hidung dibawa menuju ke saluran pernapasan. Saluran pernapasan yang pertama kali dilewati udara adalah faring atau dengan istilah tekak. Nah, setelah melewati tekak atau faring, udara pernapasan menuju ke trakea atau disebut pangkal tenggorokan. Pada trakea terdapat bulu-bulu halus yang berfungsi mengeluarkan kotoran. Kotoran dan dahak akan menyentuh bulu-bulu halus tersebut. Hal ini mengakibatkan rasa yang tidak nyaman, sehingga tubuh akan berusaha mengeluarkannya melalui batuk. Nah, yang terakhir adalah paru-paru. Paru-paru merupakan organ pernapasan yang paling utama. Paru-paru terletak pada rongga dada di sebelah kanan dan kiri atas diafragma, dengan jantung dan hati di bagian tengahnya. Dengan demikian, paru-paru ada dua, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan memiliki 3 gelambir, sedangkan paru-paru kiri hanya 2 gelambir. Bagian paru-paru yang penting adalah alveolus. Apa itu alveolus? Alveolus itu adalah gelembung yang sangat tipis dan diselimuti pembuluh kapiler darah, sehingga mudah dilalui oleh molekul-molekul gas oksigen maupun CO2. Dengan demikian, pada alveolus inilah proses pertukaran antara gas dan oksigen atau CO2 dengan karbon dioksida atau CO2 terjadi. Nah, tentang alat pernapasan semuanya sudah paham ya. Lalu kita lanjutkan, apa saja faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan? Yaitu yang pertama dengan istilah emfisema. Apa itu emfisema? Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru, kemasukan udara. Nah, lalu gangguan pernafasan berikutnya adalah asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca.
Karena ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Nah, kemudian yang ketiga adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini adalah penyakit yang paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyebabkan atau bisa menyerang seluruh tubuh. Nah, salah satu pemicu kanker pada paru-paru adalah kebiasaan merokok. Kemudian berikutnya adalah tuberkulosis atau TBC. Merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium. Tuberkulosis, bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel dan pada paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan pada penderita TBC nafasnya sering terengah-engah. Berikutnya adalah bronkitis, merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya, penderita mengalami sesak napas. Berikutnya adalah influenza atau flu, merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri maupun kelompok. Contoh usaha ekonomi perorangan sebagai berikut, yaitu usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas, lahan persawahan dan tegalan. Namun, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Contoh berikutnya, usaha yang dikelola sendiri adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Berikutnya adalah usaha jasa. Nah, perhatikan usaha jasa perorangan di daerah sekitarmu. Coba kalian bisa perhatikan usaha jasa tersebut. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perseorangan. Contohnya, usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, ya, dan penjualan pulsa. Nah, kemudian contoh lain yang dikelola secara sendiri atau individu adalah industri kecil.
Sebagai contoh di sini adalah usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, kemudian tembikar, anyaman, dan mebel. Demikian ya, itu tentang jenis usaha yang dikelola secara sendiri. Nah, bagaimana dengan jenis usaha yang dikelola secara berkelompok? Nah, ini adalah usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok, yaitu berupa firma. Firma adalah usaha ekonomi yang bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Yang kedua adalah persekutuan komanditer atau CV. Didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetor modal. Yang berikutnya adalah perseroan terbatas atau PT. Adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Yang keempat adalah badan usaha milik negara atau BUMN atau perusahaan negara, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. Berikutnya adalah koperasi. Bentuk koperasi di Indonesia adalah yang pertama, koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi itu apa? Koperasi konsumsi merupakan usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contoh, ada beras, ada gula, ada minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga mutu yang layak. Berikutnya yaitu koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Contoh, pengusaha batik, tahu, tempe, serta sapi perah. Nah, berikutnya adalah koperasi jasa. Apa itu koperasi jasa? Koperasi jasa adalah usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu anggotanya. Contoh, koperasi angkutan. Yang kelima adalah koperasi serba usaha. Apa itu? Koperasi serba usaha adalah usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya menyediakan barang konsumsi, simpan pinjam, menyediakan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya koperasi unit desa. Setiap daerah di Indonesia memiliki tari tradisional, baik yang dilakukan perseorangan atau berpasangan maupun secara kelompok. Hal ini mempengaruhi penggunaan pola lantai pada setiap jenis penyajian tari. Sama halnya dengan penyajian tari kreasi daerah yang menggunakan pola lantai yang berbeda-beda, antara lain satu tarian dengan tarian yang lain. Pola lantai itu apa? Pola lantai adalah pola denah yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang untuk menari. Ada berapa jenis pola lantai yang digunakan dalam penyajian tari kreasi daerah, yaitu pola lantai vertikal atau disebut dengan pola lantai lurus. Nah, pola lantai ini menari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini menampilkan kesan sederhana tetapi kuat. Nah, berikutnya adalah pola lantai horizontal. Pola lantai ini penari berbaris membentuk garis lurus ke samping, dan pola lantai diagonal. Pola lantai ini penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri, serta
pola lantai garis melengkung. Nah, pada pola lantai ini banyak digunakan pada tari kreasi daerah karena memberi kesan lemah lembut. Contoh, pola lantai lengkung ular dan pola lantai angkat 8. Nah, keunikan gerak pada pola lantai merupakan salah satu kekayaan budaya yang mencerminkan kearifan lokal dalam kehidupan. Keunikan gerak dan pola lantai diciptakan sebagai simbolisasi tertentu dan bentuk rasa syukur terhadap kemakmuran yang telah diberikan Allah SWT dalam kehidupan di masyarakat. Nah, bagaimana dengan karya kita bisa menyebutkan karya tari daerah menggunakan properti? Nah, kita akan ambil contoh-contohnya. Properti atau perlengkapan apa saja yang digunakan dalam contoh tari berikut ini. Tari kuda. Nah, dalam tari kuda ini dibutuhkan properti yaitu berupa kuda atau jaran kepang. Nah, selain kuda atau jaran kepang itu perlu pecut atau cambuk. Nah, gunanya adalah untuk mencambuk atau memecut. Nah, itu adalah properti yang dipakai untuk tari kuda. Tari kuda tersebut, kuda lumping tersebut berasal dari mana? Yaitu dari Jawa Tengah. Contoh lain kita ambil tari topeng. Nah, namanya topeng berarti di situ kita butuhkan properti berupa topeng. Dan perlengkapan lain atau properti lainnya adalah berupa sampur. Tari topeng ini berasal dari mana? Yaitu dari Jawa Timur. Contoh satu lagi yaitu tari pendet. Tari pendet ada yang tahu berasal dari mana? Hebat. Betul sekali, yaitu dari Bali. Perlengkapan atau propertinya apa yang dipakai? Yang dipakai yaitu bokor yang berisi bunga. Masya Allah, luar biasa kelas 5. Musyawarah mufakat. Ciri-ciri musyawarah untuk mufakat antara lain: yang pertama, sesuai dengan kepentingan bersama. Yang kedua, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. 3. Dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Yang keempat adalah pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Berikutnya adalah dalam pelaksanaan musyawarah. Untuk mencapai sebuah mufakat, kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip atau aturan musyawarah antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. 2 adalah musyawarah dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. 3. Mengutamakan kepentingan umum. 4 adalah menghargai pendapat orang lain. Dan yang kelima adalah keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi etikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Lalu tata cara dan persyaratan musyawarah antara lain apa saja? Yaitu berupa peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Apa itu quorum? Quorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah.
Yang ketiga adalah ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, notulis, peserta musyawarah. Berikutnya adalah setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Berikutnya, setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir, pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, dan tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Cara-cara mengeluarkan pendapat antara lain adalah 1. Mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. 2 adalah berbicara secara yaitu berbicara setelah dipersilahkan. Yang berikutnya adalah kalau ada yang berbicara menunggu sampai pembicaraan selesai. Kemudian bersikap sopan. Dan yang terakhir adalah suara cukup jelas. Nah, lalu sikap dalam musyawarah apa saja? Yaitu menghargai, menghormati pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, tidak boleh mencela pendapat orang lain, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah 1. Dengan membaca teks, siswa mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Yang kedua adalah siswa mampu menjelaskan faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang ketiga adalah mengidentifikasi jenis usaha yang dikelola sendiri maupun kelompok. Berikutnya adalah siswa mampu menyebutkan karya tari daerah menggunakan properti. Dan yang terakhir, siswa mampu menjelaskan pentingnya musyawarah mufakat. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur, senantiasa menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, dan tidak bergaul dengan kawan-kawan yang tidak baik. Nah, ambil hikmah dari pembelajaran hari ini adalah kesehatan itu adalah nomor 1. Lalu kita juga merawat badan kita merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, Ustazah cukupkan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah.